Kita lanjutkan kembali soal yang keempat. Masih dari topik single sample atau sampel tunggal. Untuk materi sampel ganda atau dua sampel itu nanti di pekan depan ya. Meskipun di rekaman kuliah video rekaman kuliah di situ sudah saya sampaikan overview seluruh materi yang termasuk berkaitan dengan sampel ganda. Jadi ciri-cirinya kalau soal-soal sampel ganda itu nanti biasanya diminta untuk mencari tahu selisih rata-rata. Apakah berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Atau juga misalkan memeriksa variansi. Apakah variansi dari satu kelompok data dengan kelompok data lain itu sama, maka ini kita sebut sebagai dua sampel. Nah, kita masih fokus di satu sampel. Di sini ada satu cerita. Suatu sinyal dipancarkan dari titik A dengan rata-rata kekuatan 40 desibel. Jika bicara tentang sinyal, kita masih sangat awam ya. Jadi sinyal yang dimaksud di sini bisa sinyal apapun. Bisa sinyal elektromagnetik, bisa sinyal akustik. Tapi itu nggak perlu jadi perhatian kalian, karena yang terpenting adalah min kekuatan. Jadi rata-rata kekuatannya itu adalah 40 desibel. Dipancarkan dari sebuah titik, kita beri nama titik A. Kemudian titik ini karena memancar ke segala arah, dia diterima di titik B dengan terdistribusi normal dengan standar deviasi 6 desibel. Jadi tetap ada standar deviasinya. Kekuatannya ini mula-mula kan 40 desibel, tapi ternyata ada simpangan standar deviasinya. Sinyal tersebut dikirim sebanyak 45 kali. Jadi dikirim 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 45. Kemudian min dapat dihitung dan diamati. Pada titik B itu nilainya berapa tuh diamati. Jika min kekuatan sinyal di titik B ternyata sebesar 40,5 desibel, jadi min kekuatan ini dianggap sebagai populasi ya, nilai populasinya. Kemudian apakah dapat dikatakan bahwa sinyal yang dipancarkan adalah sama? Jadi kita punya pancaran 40, tapi di B sampainya 40,5. Apakah dapat dikatakan pancarnya sama? Lalu yang pertanyaan kedua adalah jika min kekuatan sinyal di titik B sebesar 43,5 desibel, pertanyaan yang sama, apakah dapat dikatakan bahwa sinyal yang dipancarkan adalah sama? Maka kalian harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Tentukan H0 dulu ya. Tentukan H0. H0 di sini mu sama dengan 40 desibel. Jadi tentu saja kita menduga apakah nilainya akan mendekati 40. H1-nya alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 40. Lalu langkah kedua adalah hitung nilai Z. Jadi kalian harus mengumpulkan Z tabel dan Z hitung. Z hitung itu diperoleh dengan memasukkan nilai M, mu, sigma, dan akar N itu ke dalam persamaan Z. M yang kita miliki, kita masih mengerjakan soal yang poin pertama ya. Maka M ini diisi 40, M dikurangi mu, 40,5 dikurangi 40 dibagi 6 dibagi akar 45. Hasilnya adalah Z 0,56. Di manakah Z 0,56? Maka kita harus menggambarkannya ke dalam tabel. Ternyata Z 0,56 ada di sini. Ini bisa jadi tidak sesuai skala ya, tapi nggak ada masalah. Nah, kemudian kalian cek di tabel. Kalau Z-nya 0,56 maka probabilitasnya berapa? Nah, ternyata ini nilai probabilitasnya untuk alpha ini 0,288. Ini sangat besar ya, sangat besar. Kemudian p-value, nah ini dihitung secara formal begitu. Di sini ada nilai absolute Z, maka kalau kita punya absolute Z berarti kita punya batas kiri dan kanan sebetulnya. Nah, maka ini dikalikan 2. Dikalikan 2 karena dia sebetulnya bernilai 2 kali. 2 kali P, Z besar lebih besar dari 0,56. Yang ini, Z hitung. Dihitung kemudian 0,5 itu adalah luasan setengah dari kurva normal ini.
yang mana luasnya adalah 0,5. 0,5 dikurangi 0,212 hasilnya kan ini kan 0,288. Nah, di sini ujinya uji dui arah. Jadi ada alfa di kiri dan di kanan. Maka kalau seperti ini, kalau uji dui arah, nah ini ada koreksi ya. Harusnya ini cara penulisannya alfa per 2. Maaf ini salah, jadi harus alfa per 2. Ini kurang per 2. Tapi secara konten p-value tetap benar 0,576. 0,576 itu adalah ya yang ada di kanan kirinya dia. Karena p-value besar maka H0 diterima. Jadi dengan mu-nya 40, kemudian M-nya 40,5, ini bisa dikatakan dengan hanya selisih 0,5 desibel, bisa dikatakan bahwa nilainya itu sama, mendekati terhadap 40 desibelnya. Makanya di sini p-value-nya itu diterima. Nah, kalian lihat aturan p-value itu diterima, menerima H0 atau tidak, itu dilihat dari kotak ini. Silakan dibaca. P-value sangat besar, H0 diterima. P-value sangat kecil, H0 ditolak. Nah ya, ini bisa dilihat. Kemudian perlu diperhatikan juga, ini kan ujinya dui arah. Uji dui arah. Nah, kalau kita melihat pada tabel, maka nilai p-value itu sangat tergantung pada asumsi kita. Apakah pengujiannya itu uji dui arah atau uji eka arah. Di sini karena uji dui arah, maka kita harus menggunakan tabel yang mana begitu. Nah, kalau di sini untuk PZ P0,56 itu 0,212. Yaitu yang ini ya. Kalau kita lihat di tabel. Atau dengan cara mengurangkan dari grafik. Ini kan Z hitungnya. Oke, kemudian karena dua arah maka ada p-value di ekor kiri dan kanan. Kalikan dengan 2. Berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang poin kedua, di mana catatan rata-rata di titik B sinyalnya adalah sebesar 43,5 desibel. Untuk itu kita perlu memasukkan nilai M ini mengganti di Z hitungnya. Saya akan berulang kali mengatakan Z hitung karena ini berbeda dengan Z tabel. Kalau Z tabel, modal kita adalah menentukan alfa atau tingkat kepercayaan. Sementara kalau Z hitung, modal kita ada 4 hal ya. Ada M, yaitu rata-rata dari sampel kita, mu rata-rata populasi, kemudian sigma adalah standar deviasi, dan akar N adalah jumlah data yang kita ambil sebagai sampel. Dihitung Z seperti ini, Z hitung, maka hasilnya 3,91. Kalau kita hitung p-value sama dengan 2 kali P dalam kurung Z lebih besar dari 3,91. Kita perlu memeriksanya di tabel maupun di tabel kalkulator. Sebagian kalkulator juga bisa. Itu nilainya 0,5 dikurangi 0,49999 dan seterusnya. Hasilnya sangat kecil ya. P-value sangat kecil. Maka H0 ini ditolak. Jadi bisa dikatakan, oh ya, proses ini saya hitung dengan Excel, bukan tabel. Jadi perintah di Excel silakan di explore. Silakan mencoba nomdist dalam kurung Z. Nah, Z inilah 3,91 yang saya masukkan ke dalam Excel. Ini yang saya periksa ke dalam Excel. Sehingga p-value kecil, maka H0 ditolak. Oke. Jadi kalau kalian punya sumber 40 desibel, kemudian sampai di titik B ternyata nilainya 43,5 dengan standar deviasinya 6 dan jumlah pengambilan sampelnya itu 45 kali, maka di sini tidak bisa dikatakan dia sama dengan 40. Dia sudah nilai yang lain. Sudah nilai yang lain karena dia juga sudah tidak terlalu beririsan ya. Jadi titik tengah dari kurvanya telah bergeser dari yang
mu-nya 40 menjadi 43,5. Jadi pergeserannya 3,5. 3,5 sangat besar, tergantung dari jumlah data. Jadi kalau misalkan ini nilai standar deviasi dan pembaginya ini berubah, pembagi di bawah Z ini berubah, maka nilai yang 3,91 ini tentu saja ikut berubah ya. Jadi kalau kita ingin dia nilai yang lebih kecil lagi, seperti ini 0,56, maka pembagi di sini harus sangat-sangat besar. Caranya bagaimana? Ya dibikin yang pertama standar deviasinya membesar. Tapi kalau standar deviasi membesar, maka data kita sebetulnya bukan data yang bagus. Standar deviasinya nggak boleh besar malah kalau data bagus. Atau yang kedua, akar 45 ini harus sekecil mungkin karena dia adalah pembagi terhadap 6. Kan kita ingin angka 6 ini, posisi di 6 ini variabelnya membesar sehingga dia menjadikan pembaginya kecil. Itu nggak mungkin juga karena berarti sampel kita harus sedikit. Kalau sampel kita sedikit berarti data kita juga tidak reliable. Berarti kita sudah punya kesimpulan standar deviasi tidak boleh kita utak-atik karena 6 desibel sudah cukup besar untuk sebuah standar deviasi. Kemudian akarnya, jumlah datanya 45 kali pengambilan sampel data. Ini juga sudah cukup karena di atas 30. Silakan cek di teori limit tengah atau sentral, di mana kita memerlukan data minimum 30 buah ya. Nah jadi ini sudah di atas 30. Kalau misalkan kurang dari itu, maka kita harus menggunakan distribusi T, bukan Z. Nah itu untuk pembahasan video yang lain ya. Nah kalau ini sudah tidak bisa kita utak-atik, ya memang ini terjadi pergeseran 43,5 dari 40 di desibel, maka dia memang sudah terjadi pergeseran. Dan ini tidak bisa terhindarkan, ya statistik memang kalau jujur ya jujur aja, ini memang faktanya demikian. Telah terjadi pergeseran, maka di sini p-value kecil, sangat-sangat kecil, mendekati 0, ini practically 0, maka H0 ditolak. Lalu silakan dicoba juga perintah Excel yang tadi saya gunakan. Di sini saya tidak menggunakan tabel, nomdist dalam kurung Z. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.